berharapnya lingkungan kerja tuh ya less drama lah Gen gitu. Z kan paling support system kan, Support paling butuh system. itu. Betul betul. Terus Gen Z juga lebih nge-show off segala sesuatu di sosial media mungkin ya dibanding gen-gen Betul. sebelumnya. Oversharing. Oh iya, Bener. Jumpa lagi nih di ASK Talk di segmen Youth Program. Always hustling, kinda surviving. Dengan aku, Vianney Tasya. Kali ini kita bakal bahas nih, bakal ngobrol-ngobrol seputar generasi Z. Di mana Gen Z sekarang itu lagi ada di fase quarter life crisis. Masuk dunia kerja, dikejar ekspektasi, semakin banyak tekanan, sampai kadang ya kita lupa napas. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Ananda dan Jennifer. halo ASK Mates. Nah, kita bakal kenalan dulu nih sama Nanda sama Jenny. Siapa dulu? Nanda. Oh aku dulu. Kenalin, nama aku Ananda Malina, biasanya dipanggil Nanda. Usiaku sekarang 23 tahun, I'm a Gen Z. Pekerjaan aku sekarang sebagai paralegal di sebuah law firm. Dan kalau kesibukan, ya kesibukan aku kalau weekdays kerja, kalau weekend pastinya jalanin hobi atau healing, harus work life balance. Kalau dari Jenny nih, Kenalin, nama aku Jennifer Azalia, biasanya dipanggil Jenny, dan sekarang aku masih 21 tahun. Aku tuh baru banget nih lulus dari Fakultas Hukum dan sekarang lagi magang di kantor hukum. Kesibukannya ya sehari-hari supporting, drafting, dan research sih. Terus kalau weekend juga aku kadang main sama teman-teman aku dan ada kegiatan juga. berarti udah terkonfirmasi ya kalau kalian ini Gen Z. Termasuk aku sih, aku juga Gen Z ya sebenarnya. Oke, karena udah terkonfirmasi Gen Z yang udah berkecimpung di dunia kerja ini ya. Kita tuh tumbuh nih di dunia digital yang cepet banget berubah-ubah gitu kan ya. Persaingan makin ketat, skill baru terus muncul. Kalian tuh kadang ngerasa gak sih kalau misalnya itu tuh mempengaruhi tekanan kerja yang sebenarnya gitu? Betul, kalau aku sih jujur ya ngerasa banget gitu kalau Gen Z tuh tumbuh dan berkembang tuh di era digital yang ya perputarannya tuh cepet banget gitu. Benar banget. Apalagi kita tuh terbiasa sama sosial media kayak Betul. LinkedIn ya nggak sih, kayak Instagram, Instagram, betul. terus Twitter. Itu kan banyak pencapaian-pencapaian yang seumuran kita. Kadang itu tuh bikin agak pressure juga sih, kayak Gitu, kadang iya benar. Betul betul. insecure. Bikin overthinking juga ya Bener Kak ya. bener, Kayak orang lain ini, orang lain itu, bawaannya tuh mhm. kita pengen bisa juga, pengen ikut-ikutan juga gitu loh. Iya, setuju Benar-benar. setuju. Nah, ini udah menarik banget nih. Ini udah bahas tentang overthinking. Gen Z tuh kan terkenal sama overthinking. Nah, terus FOMOan gitu kan. Betul Pengennya betul. ikut-ikutan kayak misalnya pilates. Satu pilates Bener upload di bener banget Instagram, sih. semua langsung Nah, pada upload. Iya, running, betul. Jalan Kayak semuanya pagi. udah pada maraton. bener. Karena kan FOMO itu kan fear of missing out ya. Jadi kita tuh takut kayak ketinggalan gitu ya. Nah, dimana kalau misalnya di beberapa artikel nasional nih bahwa di tahun 2021 ada yang meneliti bahwa 56% remaja itu FOMO, dan bahkan juga hal ini dibenarin nih oleh American Psychological Association ya. Jadi memang tingkat FOMO Gen Z itu tuh sebenarnya jauh lebih meningkat ya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Ngomong-ngomong tentang Gen Z nih, kalau menurut kalian apa sih yang ngebedain tentang Gen Z sama generasi sebelumnya, generasi milenial nih? Kalau dari Jenny deh. Kalau menurut aku mungkin yang kelihatan bedanya banget itu di mental kerjanya kali ya. Banyak banget yang bilang kalau Gen Z itu di tempat kerja lebih baperan, bener gak Oh iya, Iya sih? sih, sepakat banget. betul. Iya, tapi selain baperan ada plusnya juga. Menurutku Gen Z itu lebih kerja cerdas daripada kerja keras. Ya nggak? Betul betul, aku juga sepakat sih sama Jenny. Kadang kan yang berseliweran gitu kan, brandingnya tentang Gen Z tuh kayak baperan, sensitif Iya, gitu kan. betul. Terus Banyak ya mau gitu ya. banyak maunya, terus gampang ngeluh kalau di Bener. tempat kerja kayak ya intinya nggak tahu lah maunya apa Gen Iya, Z tuh gitu kan, kalau di TikTok aku lihat gitu kan. Ya betul. tapi di balik itu Gen Z tuh bener tadi, kerja cerdas gitu. Jadi kalau misalkan konteksnya di kerjaan gitu ya, kalau Gen Z tuh nemu cara
yang lebih gampang atau Kenapa jalan enggak pintas ya gitu kan. kenapa enggak gitu Benar. loh. Gen Z itu ya lebih mikir ke sana sih. Tapi ya kita juga sebenarnya kerja keras, betul kan ya? Betul betul. Nggak yang cuman nggak mau kerja sama sekali gitu. Tapi Kayak kita memang punya caranya sendiri ya. benar. Gen Z itu punya caranya sendiri sih kalau menurutku. Betul. Terus Gen Z juga lebih nge-show off segala sesuatu di sosial media mungkin ya dibanding gen-gen Betul. sebelumnya. Oversharing. Oh iya, Bener. oversharing bener. Dikit-dikit posting, Iya, dikit-dikit makanya ke posting. branding tukang ngeluh dan baperan sih. Iya betul. Dan mungkin itu juga yang bikin Gen Z tuh kayak ke pressure gak sih? Kayak sama dari sosial media gitu ya. Karena ngelihat orang posting ini, posting itu. Terus Takut tadi ya, juga FOMO ya, iya, FOMO Iya, yang balik FOMO lagi tadi ke tadi, itu. FOMO. Jadi kayak burnout sendiri gitu loh. Iya betul. Terus selain burnout juga, atau ini deh karena burnout tadi, Gen Z juga jadi ngeluhnya dikit-dikit kena mental gak sih Kak? Si paling mental health gak sih Gen Z Iya. tuh. Ya, dikit-dikit bawa mental health. Nah, Udah banyak tuh. istilahnya deh pokoknya kalau mental Betul. health. Ngomong-ngomong nih tentang mental health nih, kan berarti kan itu mental health itu karena Gen Z itu stres, burnout sendiri kayak gitu kan. Nah kalau kalian ngatasinnya gimana sih dari burnout itu, dari tingkat stres yang kalian alamin tuh? Oh, kalau aku sering banget sih burnout dan kayaknya wajar gak sih kalau burnout tuh mungkin karena kerjaan atau di luar Benar, kerjaan gitu kan. betul. Kalau aku sih seringnya burnout tuh kalau misalkan udah kerjaan tuh numpuk, terus jadi aku nggak ada waktu untuk me time, nggak ada waktu untuk diri sendiri, itu kadang bikin aku burnout sih. Soalnya aku eh, kalau misalkan ada masalah atau apa gitu harus tenangin diri dulu gitu. Dan itu juga yang aku pelajarin dari salah satu buku, ada judulnya tuh The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz. Itu tuh ngajarin kita untuk ngatasin anxiety. Kan Gen Z kan gampang anxiety kan. Bener banget Dikit-dikit tuh. anxiety. Bener, Nah, bener. dari buku itu Anxiety. recommended sih untuk mengatasi anxiety tuh ya kita harus kurangin juga konsumsi dari sosmed. Kayak komentar-komentar orang lain, terus updatean yang tentang privasi orang yang gak jelas, kan itu bikin kita jadi negative Kepikiran. thinking. Iya, betul. Negative thinking dan Draining anxiety energi jatuhnya. juga ya. Betul, Benar. draining. Aku juga relate sih sama Kananda. Kayak kalau lagi banyak kerjaan suka pusing sendiri gitu kan. Kadang nggak tahu mana yang harus dikerjain duluan. Kalau aku sih lebih ke arrange lagi kali ya prioritasnya yang mana. Oh, iya. Disusun lagi satu-satu terus mulai dikerjain pelan-pelan satu-satu. Kayak nggak apa-apa kok pelan-pelan. Aku juga selalu ingat kata-katanya dari Martin Luther King Jr. yang bilang kalau if you can fly, ya just run gitu. If you can run, just walk. If you can walk, just crawl. Yang artinya whatever you do, just keep moving forward sih. Bener-bener. Cakep tuh. Cakep. Ingat ya teman-teman, 2 pesan kakak-kakak ini yang cantik ini ya tadi. Nah selain itu nih, ada gak sih tips-tips lain yang dari kalian nih buat ngatasin burnoutnya para Gen Z sekarang? Kalau aku sih work life balance ya. Kayak work life balance tuh perlu banget buat Gen Z supaya nggak terjebak, supaya nggak stuck di situ-situ aja gitu. Benar. Dan jadi draining, jadi anxiety dan lain sebagainya. Work life balance tuh perlu sih. Jadi harus ada me time-nya sendiri gitu. Nah benar tuh ngomong-ngomong soal me time, menurut aku yang penting juga tuh self reward gak sih? Kayak misalnya Jalan-jalan. iya jalan-jalan Iya. sendiri ke kafe-kafe Belanja, lucu, bener. betul. Makan dessert, yang Kalau gitu-gitu. ciu-ciu nyalon kali ya gitu. Biar melepas stres kali ya. Yes, benar banget. Oke, seru banget nih ngobrolnya dari tadi ya tentang bahas tentang Gen Z dan segala permasalahannya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau menurut kalian nih para Gen Z, lingkungan kerja apa sih yang diharapin? Kalau Terutama dari kalian nih ya, Heeh. hukum ya? Iya, di law. Betul. Kalau dari aku sih pastinya yang aku harapin itu lingkungan kerja yang gak banyak drama ya. Karena itu kan berpengaruh banget gitu ke mood kerja kita gitu. Kalau Betul. misalkan kayak banyak drama atau enggak banyak orang yang apa ya terlalu over gitu kan, jadinya ke bawah bad mood juga gitu. Toxic Jadi lah ya jadi gitu. toxic gitu. Jadi males juga. Iya betul. Jadi kalau aku berharapnya lingkungan kerja tuh ya less drama lah. Dan kita produktif bareng-bareng dan grow up bareng-bareng sebisa mungkin. Nah iya bener banget tuh grow up bareng-bareng. Kalau menurut aku sih, aku mau lingkungan kerja yang suportif, yang bisa bikin kita tuh berkembang gitu loh. Bener. Kayak ilmunya tuh nggak itu-itu aja jadinya. Tapi ya Dan itu sih
penting juga less drama. Iya, dan kita tuh kan teamwork juga ya kalau di law firm itu. Jadi Iya. itu ngaruh sih. Kayak supportive friend, Iya betul. supportive circle Jadi itu ngaruh teman-temannya banget. ya. Iya. Jadi kayak buat kerjanya ya kerja bareng-bareng gitu betul Mm-mm. kan. Bahas-bahas tentang lingkungan kerja nih. Berarti harusnya lingkungan kerja kalian oke dong ya. Oke, Oke kalau dia banget. oke banget sih. Alhamdulillah. Untungnya dapat tempat kerja yang less drama. Betul. Karena itu sebenarnya penting gak sih buat mengurangi dikit-dikit mental health, dikit-dikit stres ya Gen Z itu. Justru pasti ada alasannya nggak sih Gen Z itu jadi sensitif, baperan, dan Iya, yang nah gitu-gitu. benar banget itu. Ya Jadi- karena kita butuh yang less drama Nah, gitu. Iya, benar. kadang itu datangnya dari rekan kerja itu sendiri Iya. kan, yang bikin kita jadi gampang burn out, gampang kayak dikit-dikit ngeluh. Kalau misalnya lingkungan kerjanya suportif sih, aku rasa nggak akan dikit-dikit burn out ya, karena kan semuanya bakal dikerjain bareng-bareng dan pastinya kita juga enjoy gitu. Sama aku kayak nambahin deh. Lingkungan kerja yang suportif sama support system kali ya. Iya, butuh juga. Gen Z kan paling support system kan, Support paling butuh system. itu. Benar-benar. Jangan khawatir yang jomblo, support system bisa Dari Dari mana mana aja. aja. Bisa bestie, bisa kucing, bisa. Betul, kucing kan Betul. bisa nemenin gitu kan. Support Betul. system juga menurutku work sih. Kayak harus ada yang ngedukung kita dan kasih pengertian. Kasih Iya, semangat kasih semangat. buat kita jadi tempat recharge energi lah. Thank you banget nih Nanda sama Jenny yang udah sharing-sharing nih di sini. Jadi guys, dari konklusinya nih ya, dari semua yang udah kita bahas tadi, kalau Gen Z itu jangan cuman dipandang sebagai generasi yang banyak mau. Tapi Gen Z itu juga banyak mau karena ada sebab, karena kita tuh istilahnya nggak mau susah gitu kan. Dan kalau boleh aku nambahin ya, intinya Gen Z itu bukan generasi yang seburuk itu kok, seperti berseliweran di TikTok. Sebenarnya kita cuman pengen kerja yang seefektif mungkin gitu, dan kita sukanya yang to the point aja nggak sih? Iya, benar banget. Kayak jadi gaya-gaya kerja yang banyak drama atau yang agak kolot itu tuh kayaknya nggak works deh di generasi Benar, Z. benar. Oke guys, karena udah di penghujung waktu nih, and remember, it's okay to pause tapi jangan quit. Karena Gen Z survival mode always on. Always on. Thank you Kak Tasya. Thank you, guys. Dan thank you juga nih yang udah pada buat nonton yang ada di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. See you di next episode. Oh ya, kalau ada yang mau nanya-nanya bisa di komen ya. Dadah. Dadah.